Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pramita Sari Aryani. Dan tentunya berada di YouTube channel PSA, channel yang membahas tentang peristiwa sejarah dunia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen dulu ya. Kali ini kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Kosan Hilir, khususnya pada mata pelajaran sejarah. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita coba menjawab pertanyaan pertama yang dikirimkan oleh Muhammad Yasir dan Khoisyah Nurul, kelas 10 IPS 1. Dia bertanya, sebutkan sejarah Indonesia. Mungkin maksudnya di sini apa yang dimaksud dengan sejarah Indonesia ya? Sejarah adalah sebuah kajian ilmu yang membahas tentang peristiwa masa lalu, dan tentunya peristiwa tersebut dianggap penting serta berpengaruh pada kedua masa setelahnya, yaitu masa sekarang dan masa yang akan datang. Ya, sebagai contohnya saja peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia. Bayangkan saja ketika dulu para pahlawan-pahlawan tidak memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, otomatis kita sekarang tidak akan pernah merasakan kebahagiaan, tidak akan pernah merasakan kemerdekaan dan kebebasan seperti sekarang ini. Kemudian pengaruhnya ke masa yang akan datang bagaimana? Pengaruhnya untuk masa yang akan datang, jika kita tidak merdeka, tentu saja sumber daya alam yang kita miliki akan dikeruk habis oleh para penjajah. Pertanyaan kedua dari Zahra Tunisa, kelas 10 IPS 3. Dia bertanya, pada pembentukan awal bumi terlahirkan salah satu teori yang terkenal, yaitu kalau misalnya kita membahas tentang pembentukan awal bumi, tentu saja yang terkenal adalah teori Big Bang. Tapi bukan boy band Korea yang seperti ini ya. Teori Big Bang di sini dimaksudkan adalah teori yang menjelaskan awal mula terbentuknya planet-planet dan termasuk bumi juga. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, Big memiliki arti besar dan Bang itu adalah ledakan. Dan jika digabungkan berarti memiliki arti ledakan besar. Teori Big Bang adalah teori yang dikemukakan oleh Stephen Hawking, di mana ia mengatakan adanya ledakan besar di galaksi. Ini disebabkan adanya gelembung-gelembung alam semesta, dan akhirnya ia akan membentuk galaksi, bahkan planet-planet yang kita tepati dan planet-planet lainnya di angkasa. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga yang dikirimkan oleh Ardiansah, kelas 10 IPS 2. Dia menanyakan tentang proses evolusi bumi dibagi menjadi beberapa periode. Sebutkan. Kalau kita membahas tentang proses evolusi bumi, saya sering menyingkat dengan APMN. A. Azoikum, P. Paleozoikum, M. Mesozoikum, dan N. Neozoikum atau Neozoikum. Jadi supaya kita mudah mengingat, kita singkat aja inisial pertama kata tersebut. Azoikum berasal dari bahasa Yunani. A berarti tidak ada, zo berarti hewan. Jika digabungkan berarti memiliki arti tidak ada hewan. Pada kondisi pertama ini, bumi masih sangat panas. Dan intinya, makhluk hidup saat itu tidak ada di dunia atau di bumi kita. Ya bagaimana ada, bumi juga masih panas dan kehidupan juga tidak mungkin ada. Masa kedua yaitu P, Paleozoikum, di mana masa tersebut juga dikenal dengan zaman kehidupan tua yang kira-kira berangsur sekitar 350 juta tahun yang lalu, dan pada masa ini juga sudah terdapat fosil-fosil hewan yang menandakan adanya kehidupan pada masa itu. Masa ketiga adalah masa Mesozoikum, di mana pada masa ini hewan mamalia sudah ada, hewan menyusui juga sudah ada, kemudian tumbuhan-tumbuhan berbunga juga sudah ada. Zaman keempat pada evolusi bumi disebut dengan zaman Neozoikum, di mana zaman tersebut sudah terdapat kehidupan baru, yaitu adanya makhluk hidup tingkat tinggi, termasuk manusia, yang dimulai sejak 60 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini juga terbagi menjadi dua, tersier dan quarter. Nah, misalnya saja kalian penasaran dengan gambaran-gambaran evolusi bumi
yang terjadi di bumi kita ini, saya rekomend film kartun terbaik yang pernah saya nonton, yaitu The Croods dan The Ace. S atau The S ya, saya lupa, pasti judulnya ada S-nya, dimana dia menggambarkan perubahan yang terjadi di bumi kita. Pertanyaan selanjutnya dari Abdul Hamid Sarwani, kelas 10 IPS 3. Setelah saya menganalisa materi sebelumnya mengenai zaman praaksara, saya masih belum paham mengenai kapan zaman praaksara dimulai di Indonesia dan bagaimana cara hidup zaman praaksara. Agak bingung sih pertanyaannya, kecuali misalnya pertanyaannya kapan sih zaman praaksara itu berakhir di Indonesia. Oke, kita coba jawab aja deh. Sebelum saya menjawab, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan praaksara. Praaksara sendiri memiliki dua kosakata, yaitu pra memiliki arti sebelum, aksara berarti tulisan. Jika digabungkan berarti sebelum mengenal tulisan. Pertanyaannya, kapan sih manusia di Indonesia ini belum mengenal tulisan? Kalau misalnya ditanyakan hal yang seperti ini, yang tentu saja sejak manusia ada. Karena ketika manusia ada, awalnya kita tidak bisa mengenal tulisan sama sekali. Ini berbeda dengan kita lahir ya, siklus kita lahir. Ini yang dimaksudkan sebelum mengenal tulisan ini, belum ada tulisan sama sekali di bumi kita. Kemudian, jika misalnya ditanyakan kapan praaksara itu berakhir, tentu saja zaman setelah kita sudah mengenal tulisan. Kalau misalnya ditanyakan lebih spesifiknya, kita lebih terlambat dari Mesir. Karena apa? Karena Mesir sudah mengenal tulisan dan ini terbukti di piramid-piramid, di prasasti yang terdapat pada piramid. Kemudian, bagaimana cara hidup di zaman praaksara? Ya seperti kita juga, dia makan, kemudian dia bernapas. Ya jawaban itu kan ambigu banget tuh. Kita bisa jawab aja kayak gini. Sebenarnya walaupun mereka tidak bisa mengenal tulisan, mereka sudah mengenal kebudayaan. Kebudayaan yang seperti apa? Berburu, meramu, bercocok tanam, kemudian dia memiliki rumah. Rumahnya juga bukan rumah yang seperti kita ini. Rumahnya yang dimaksud adalah rumah yang berbentuk goa, yang dibentuk secara alami, tidak dengan arsitek, tukang, semen, dan sebagainya. Terus bagaimana dia hidup? Dia hidup bertempat tinggal di goa atau kita sebut dengan Abri Sosroch. Kemudian dia memakan kerang-kerangan dan tumpukan kerang-kerangan itu juga disebut dengan Kejoken Moningar yang ada pada gua, yang terdapat pada gua tumpukan tersebut. Kemudian bagaimana mereka menyambung hidupnya? Mereka berpindah-pindah awalnya atau disebut dengan nomaden. Kenapa jadi mereka berpindah-pindah? Waduh, banyak banget ya kenapa-kenapanya. Ya tentunya karena dia ingin mencari hewan buruan. Hewan yang mereka buru itu sudah habis atau berkurang pada tempat mereka tinggal. Dan yang faktor kedua, yaitu ketika di tempat tinggal mereka terjadi bencana alam yang harus menuntut mereka berpindah tempat. Sejak kapan sih kebudayaan berpindah-pindah atau sering kita sebut dengan nomaden itu sudah mulai hilang? Hal ini dikarenakan manusia memiliki otak yang terus berkembang dan akhirnya berpikir untuk menetap ke satu tempat, memproduksi makanan sendiri atau menyimpan makanannya sendiri, sehingga dia tidak perlu lagi berburu ke sana kemari ke tempat yang lain satu sama lain. Nah, itu tadi adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan oleh teman-teman kita di SMA Negeri 1 Kusan Hilir. Untuk tugas selanjutnya, silahkan kalian buat video respon, jawab pertanyaan yang telah dibagikan oleh saya di room kita, di classroom kita. Tata cara pembuatan videonya, yang pertama kalian harus menggunakan HP yang ada kameranya, dan yang kedua kalian harus merekam landscape
seperti ini. Jangan portrait, tapi landscape. Dan yang ketiga, kirimkan di WhatsApp. Video tersebut berdurasi maksimal 3 menit saja. Ketika mempresentasikan video, kalian harus memperkenalkan diri lebih dulu. Sebagai contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramita Sari Aryani. Kelas, saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya bernama ini, kemudian kelas ini, dan setelah itu baru kalian jawab. Dan penutupnya jangan lupa, salam lagi. Oke, cukup sekian video pada kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, goodbye.